Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungannya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan dimulai dengan berdoa, kita dimudahkan dan dipahamkan dengan materi yang akan kita bahas. Selamat berjumpa dengan saya Nurhapnisari pada pelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Pada pelajaran pengelolaan bisnis retail, kita kali ini akan membahas bab 3, kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Tujuan pembelajaran mendefinisikan kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja menjelaskan apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja, pelaksanaan K3 dalam bisnis retail. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya bagi pekerja di lingkungan dan situasi kerja. K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. 2. Tujuan kesehatan kerja dan keselamatan kerja antara lain sebagai berikut. 1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Kedua, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya dan pekerja terlindungi dalam bekerja. Ketiga, efisiensi perusahaan dapat tercapai. 4. Meningkatkan kinerja dan omset bagi perusahaan. Kelima, mencegah terjadinya kerugian perusahaan. Kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja di mana kejadiannya tidak terduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses aktivitas kerja. Itu yang disebut dengan kecelakaan kerja. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja antara lain 1. Faktor manusia. Misalnya, kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang bahaya kebakaran. Kedua, faktor material atau peralatannya. Misalnya, bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. 3. Faktor sumber bahaya yang meliputi perbuatan bahaya atau keadaan bahaya.
Misalnya, metode kerja yang salah, sikap kerja yang teledor. Keempat, faktor lingkungan kerja yang tidak sehat. Misalnya, kurangnya penataan kabel listrik, cahaya, ventilasi, pergantian udara yang tidak lancar, dan suasana yang sumpek. Dari beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor umum penyebab kecelakaan kerja adalah tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan dan keadaan lingkungan yang tidak aman. Faktor manusia adalah penyebab kecelakaan kerja di Indonesia yang paling dominan. Kecelakaan kerja tentunya akan membawa suatu akibat yang berupa kerugian. Akibat dari kecelakaan kerja biasa disebut dengan 5K, yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, serta kematian. Pelaksanaan K3 dalam bisnis retail. Bahaya saat bekerja dalam toko retail diantaranya seperti kebakaran, ledakan, dan sebagainya. Berikut ini peralatan yang menunjang keamanan saat bekerja di toko retail. 1. Alat pemadam api ringan, APAR. Alat yang ringan berupa tabung mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Tabung APAR harus diisi ulang sesuai dengan jenis dan konstruksinya. Jenis APAR meliputi jenis air, busa, serbuk kering, gas halon, dan gas CO2 yang berfungsi untuk menyelimuti benda terbakar dari oksigen di sekitar bahan terbakar sehingga suplai oksigen berhenti. Jet keluar dari tabung karena dorongan gas bertekanan lebih besar dari tekanan di luar. Yang kedua, fire sprinkler adalah alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis. Umumnya, sprinkler dipasang pada gedung retail yang besar seperti supermarket. Cara kerja fire sprinkler yaitu saat terjadi kebakaran, api memanaskan cairan yang ada dalam tabung kaca. Apabila panas sudah mencapai suhu tertentu, kurang lebih 68 derajat Celcius, maka tabung kaca akan pecah. Setelah tabung kaca pecah, maka air akan keluar dari mulut pipa. 3. Fire alarm. Fire alarm adalah alarm tanda terjadinya kebakaran di toko retail modern yang besar. Fire alarm akan berbunyi apabila api telah melepaskan atau memanaskan kepala sprinkler sehingga sprinkler sudah mengeluarkan air. 4. CCTV adalah sistem kamera pengawas yang menggunakan sinyal tertutup. CCTV digunakan untuk mengawasi suatu area yang dianggap penting atau rawan, mengingat makin banyaknya tindak kejahatan yang sangat merugikan. 5. Emergency exit, pintu darurat, adalah alat keamanan berupa pintu keluar darurat jika toko retail yang besar mengalami suatu kejadian yang luar biasa, seperti kebakaran. Biasanya, toko retail besar memiliki 2-3 buah emergency exit yang menuju ke tempat aman seperti tempat parkir,
agar bisa lebih mudah menyelamatkan diri. Berikut ini video tentang tambahan informasi mengenai K3. Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikan sebuah lembaga higien perusahaan dan kesehatan di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014, organisasi Hiperkes telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau safety plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3, terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban, menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja yang diantaranya sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD, Pak. Jadi APD itu adalah helm, rompi, dan sepatu. Kenapa, Pak? Ibu-ibu, kenapa harus wajib ya? Karena potensi pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas ya. Jadi kemungkinan ada sisa material yang jatuh kena kepala kita. Bapak-bapak wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan, kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpian besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk pengaman.
Dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. Oke, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi, oke ya, ini pada saat akan moving, kita masukkan ke sini supaya memudahkan pergerakan kita. Itu ya Mas ya, paham semuanya? Oke, jadi sebelum memulai aktivitas, biasakanlah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga kita dapat dilindungi melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan target manajemen. Kemudian pulang, kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kos-kosan dengan membawa hasil yang barokah dan selamat. Oke, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, kita teriakkan ya dulu Pak, supaya terpancing semangat kita, oke ya? Underpass Ngurah Rai Agustus? Bisa. Underpass Ngurah Rai Agustus? Bisa. Underpass Ngurah Rai Agustus? Bisa. Safety? Oke. Safety? Safety? Oke, terima kasih. We should get back to the dance floor, yeah? And I got feeling crazy. Setelah mengikuti apel pagi, para pekerja diwajibkan melakukan check-up yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh para pekerja. Tujuan dari pelaksanaan K3 dalam suatu proyek atau pelaksanaan pekerjaan adalah menjaga rekan-rekan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu supaya tetap aman, baik manusianya maupun materialnya. Di tujuan akhirnya adalah zero fatality atau zero accident. Nah, fungsinya K3 adalah seperti itu. Dalam pelaksanaan K3 ini tentunya kita ada yang namanya dendanya. Jadi apabila pekerja, rekan baik pekerja maupun staf yang melanggar atau tidak menggunakan APD, bisa kita kenakan sanksi. Dari mulai peringatan sampai dengan denda nominal rupiah. Ini saya semata-mata fungsinya adalah supaya mengingatkan rekan-rekan bahwa keselamatan kerja itu penting. Jadikan keselamatan kerja itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.